155. Menerimanya. Sepertinya, mereka memang kakak adik, gumam Raihanah. Dia lalu duduk di teras musola, memilih menunggu Afan dan Indira yang tengah bicara di dalam musola. Raihanah menatap pada Snelly dokter yang suaminya lepas lalu titipkan padanya tadi. Wanita hamil muda itu pun tersenyum. Dia yakin, jika suaminya bisa menerima pernikahan terpaksa mereka, menerima siapa dirinya, maka dia juga yakin bahwa suaminya itu juga akan menerima Indira jika benar mereka saudara satu ayah. Di dalam musola, Afan melangkah mendekat, lalu duduk di depan gadis yang masih mengenakan mukenanya. Indira menangis. Afan lalu mengambil sapu tangan dari saku kemeja putih yang dia kenakan. "Ini, hapus air matamu," ujar Afan. Indira terdiam, dia menatap pada sapu tangan berwarna coklat di depannya. Ragu-ragu, dia menerima sapu tangan itu lalu menggunakannya untuk menyeka air matanya. Namun, bukannya air mata itu berhenti, justru air mata yang keluar dari mata Indira semakin deras. Bahkan, gadis itu sampai terseduh-seduh. "Kenapa semakin menangis?" tanya Afan. Di tengah isakannya, Indira pun menjawab, "Ini pertama kalinya ada seseorang yang datang dan menghapus air mataku," jawab Indira dengan terbata. Mendengar apa yang disampaikan oleh gadis di depannya, rasanya sesak yang Afan rasa di dalam hatinya. Apalagi, dia yakin adiknya itu tidak mendapatkan kasih sayang ayah mereka. Karena sejak ayahnya kehilangan Mina, sang ayah sakit-sakitan, stres, lala meninggal dunia. Karena dulu sejak Mama Herlina menyerah, dan akhirnya bercerai dengan ayahnya, sang ayah tidak menemukan keberadaan Mina dimanapun. Hal itu membuat pikiran Papa Ferdinand tidak stabil, sering mengamuk dan bicara sendiri. Bahkan, ayah dari Avandra Janardana itu sampai mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa sebelum akhirnya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Mengingat hal itu, sebagai anak saja Afan merasa sakit hati. Melihat ayahnya begitu terpukul kehilangan Mina dan melupakan bahwa dia dan ibunya ada. Sakit hati, itu yang dia rasakan. Tapi, melihat Indira, seorang gadis yang tak tahu apapun, membuat Afan tak bisa membencinya. Indira tak bisa meminta siapa yang menjadi orang tuanya, begitu pikir Afah. "Kamu pernah bertemu ayah?" tanya Afan. Indira menghapus air matanya, lalu dia menggeleng. "Bahkan fotonya pun tidak," jawabnya. Afan menarik napasnya panjang dan menghembuskannya perlahan. Kasihan, ya dia merasa kasihan. Hatinya mengatakan bahwa Indira sama sepertinya. Korban keegoisan ayah mereka yang tidak bisa menjadi lelaki setia dan suami yang gagal. "Lihat aku, ayah sangat mirip denganku," ujar Afan. Indira terdiam, menatap lekat wajah tampan dokter 35 tahun di depannya. "Ayah?" tanya gadis itu. "Ya," jawab Afan. Indira menghapus air matanya. Maksud Mas Afan tak tahu?" tanya Indira. Apa yang ibumu katakan?" tanya Afan. "Melihat wajah kita yang mirip, aku rasa tak ada yang harus diragukan. Jika kamu ragu, kita bisa lakukan tes DNA." Indira menggeleng. "Mama bilang, kalau Mama gak ada, aku harus cari Mas Afan." Indira kembali menangis. "Tapi, aku gak mau Mama pergi, aku mau Mama sembuh." Sekarang Afan mengerti, yang menjadi alasan Mina kembali muncul dalam kehidupannya. Karena putrinya. "Mas, tolong obati Mama aku," ucap Indira. "Mas kan dokter." "Dira, Mas." Afan tak melanjutkan kata-katanya saat Indira menghambur memeluknya. "Dira cuma punya Mama, Dira gak mau kehilangan Mama." Afan menghela napasnya, lalu dia membalas pelukan adiknya. "Ada aku," ucapnya. "Ada aku kakakmu." Indira tidak salah terlepas bagaimana karakter Mina, sebenci apapun dia pada wanita itu, Indira tidak salah. Dia tetap adiknya. Sekarang yang harus Afan pikirkan adalah Mama Herlina. Bagaimana nanti jika Mama Herlina tahu tentang Indira dan tahu jika dia menerima Indira sebagai adiknya?
Makan dulu, Mas. Raihanah mendekati meja kerja suaminya. Pria itu terlihat melamun. Sejak kembali dari bicara dengan Indira, pria itu terus saja melamun. Mas, kali ini, Raihanah menyentuh pundak Afan, suaminya. Hingga pria itu tersadar dari lamunannya itu. Astagfirullah, ucap Afan. Mas mikirin Indira? Tanya Raihanah. Afan menghela napasnya. Menurutmu, dia bagaimana? Raihanah lalu berjalan menuju sofa tamu dalam ruangan itu dan duduk di sana. Setelahnya barulah Raihanah menjawab pertanyaan suaminya tadi. Aku sangat tahu posisinya, Mas, ucap Raihanah. Aku pun dulu tidak pernah mengenal siapa ayahku. Aku ingin membenci, tapi aku berpikir ulang, pasti ada alasan di balik perpisahan kedua orang tuaku. Yang aku lihat dari Indira, aku pernah di posisinya. Seiring berjalannya waktu aku menerima semuanya. Apalagi, di usiaku sekarang dan yang aku lihat Indira sangat baik menerima keadaannya. Dia sangat takut kehilangan ibunya sama seperti aku. Bedanya, aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan ayah kandungku. Sementara Indira tidak. Tapi, dia masih memiliki seorang kakak sepertimu. Jika Mas bisa menerimaku, harusnya Mas lebih bisa menerima Indira, bukan? Tanya Raihanah. Afan pun mengangguk, kemudian pria itu meninggalkan meja kerjanya dan mendekati sang istri, duduk di sampingnya dan mengambil tangan wanita itu untuk dia genggam. Iya sayang, aku pun menerimanya. Bagaimanapun, dia adikku, mungkin, kelak aku yang akan menjadi wali saat dia menikah. Tetapi, yang aku pikirkan saat ini adalah Mama. Afan menghela napasnya. Akan bagaimana nanti Mama, jika tahu bahwa aku memiliki adik satu ayah dari wanita yang telah menghancurkan keluarga kami? Akan bagaimana Mama jika tahu aku menerima Indira? Mama sudah terlalu banyak menyimpan rasa sakit hatinya seorang diri. Bagaimana jika nanti mereka bertemu? Sejauh ini aku selalu menuruti permintaan Mama, memberikan dia materi yang berlimpah agar Mama bisa melupakan segala rasa sakit hatinya. Karena aku tahu, Mama sangat suka belanja, itu juga dulu yang telah menjadi alasan Papa merasa kehilangan cinta Mama. Tapi, apapun itu alasan perpisahan mereka, aku yakin, mereka orang tuaku, sudah melewati baik buruknya pernikahan mereka, tapi anak-anaknya. Aku dan Indira hanyalah korban. Apa yang harus aku jelaskan pada Mama agar Mama mau mengerti bahwa Indira tidak salah? Mama saja sulit menerimamu sayang, bagaimana nanti dengan Indira? Sulit, bukan berarti tidak bisa kan Mas? Tanya Raihanah. Tapi, mungkin memang lebih baiknya Mama jangan dulu tahu tentang Indira Mas. Biarkan Indira fokus dan merawat ibunya, jangan tambah dia beban dengan penolakan dari Mama, ujar Raihanah. Sementara waktu, rahasiakan dulu tentang Indira dan Bumina. Tapi, mereka tinggal di komplek perumahan itu, dan sepertinya wanita itu ingin bertemu dengan Mama. Indira mengatakan kalau ibunya berkali-kali ingin datang ke rumah, tapi selalu gagal karena hilang keberanian. Afan menceritakan apa yang dia dengar dari cerita Indira. Apa mungkin Bumina mau minta maaf dengan Manma? Tanya Raihanah. Terlambat untuk minta maaf sekarang. Afan memalingkan wajahnya. Dulu, dia sama sekali tidak meminta maaf padaku, pada Mama. Sayang, dia menjadi istri kedua ayahku, berbeda cerita dengan ibumu. Afan mendengus kesal. Dia tahu benar bahwa ayahku menikah dengan ibuku. Bahkan ibuku yang membawa dia bekerja pada ayah untuk membantunya dan dia secara sadar merebut ayahku dari ibuku. Raihanah jelas bisa melihat kebencian di ekspresi suaminya untuk Ibu Mina. Wanita itu pun menghela napasnya. Dia tidak bisa memberikan solusi pada orang yang tengah menahan amarahnya. Ya sudah, lebih baik mungkin merahasiakan keberadaan mereka dari Mama. Sampai Mas siap menjelaskan, saran Raihanah. Tapi sampai kapan? Tanya Afan. Sampai Mas ikhlas menerima takdirnya, jawab Raihanah. Afan pun menghela napasnya, lalu menganggukkan kepalanya.
Nanti aku akan bicara dengan wanita itu, memintanya untuk tidak menemui Mama. Mungkin aku bisa menggunakan Indira sebagai alasan, jika dia mau aku menjadi wali Indira ketika wanita itu tiada nanti, maka mungkin aku bisa memberikan syarat agar dia tidak macam-macam, tidak perlu menemui Mama lagi. Terserah Mas saja bagaimana baiknya, ucap Raihana. Sekarang kita makan. Iya sayang, di rumahnya. Mama Herlina baru saja menemukan sekotak salad buah kesukaan putranya. Aduh Hana, bisa-bisanya yang penting malah ketinggalan, gumam Mama Herlina. Kemudian wanita paruh baya itu meminta tolong pada asisten rumah tangganya untuk meminta sopir menyiapkan mobil kembali, karena dia akan mengantarkan salad buah itu ke rumah sakit untuk putra tersayangnya. Setelah berganti pakaian, Mama Herlina pun langsung masuk ke dalam mobilnya, sopir membawanya ke rumah sakit Haryadi. Tidak butuh waktu lama bagi Mama Herlina untuk tiba di rumah sakit. Tunggu sebentar ya Pak, pinta Mama Herlina pada sopirnya. Baik Bu, jawab si sopir. Mama Herlina pun langsung keluar dari mobil, dia menatap pada rumah sakit besar di depannya. Wanita itu pun menghela napasnya panjang, dia tersenyum membayangkan masa depan putra dan keturunannya yang akan terjamin di masa depan. Menantunya sekarang akan menjadi ahli waris dari rumah sakit itu, dan putranya yang akan mengelolanya. Hal itu membuat dia tenang, aku bukan mertua matre, hanya realistis saja, gumam Mama Herlina sebelum melanjutkan langkahnya. Wanita itu berjalan dengan percaya dirinya, apalagi dia tahu, saat ini besannya tidak ada di rumah sakit, sehingga dia tidak perlu berpapasan dengan ayah mertua putranya. Sejak dulu dia tidak menyukai Yoga Haryadi karena kabar dia yang pernah memiliki 2 istri. Namun karena Regina lah, dia merasa senasib. Jadi mereka memang cukup dekat dulu. Meskipun sejak kematian Selvi, hubungan keduanya merenggang karena permintaan Regina yang melarang putranya menikah lagi. Sementara dia inginkan anak keturunan dari Avan. Hingga tiba-tiba sesuatu mendorong bahunya hingga dia terhuyung ke depan, disusul suara seseorang mengaduh. Regina menghentikan langkahnya menahan diri agar dia tidak terjatuh. Dia baru saja ditabrak bahunya oleh seseorang yang kini terduduk di lantai. Regina dengan kesal, langsung berbalik, rasa kesalnya seketika dia tahan saat melihat pada seorang gadis muda yang tampak mengumpulkan makanan di lantai dengan tangannya. Itu kotor, ujar Mama Herlina. Kamu tidak apa-apa? Tanya wanita itu. Namun, gadis muda itu tak menjawab, fokus memunguti makanan yang jatuh berantakan di lantai karena plastiknya jebol. Hai, hentikan. Itu sudah kotor, nantikan kamu bisa membelinya lagi. Ujar Mama Herlina sambil menarik bahu gadis muda itu hingga si gadis muda mengangkat kepalanya membuat seketika Mama Herlina terdiam. Dia 3 hours later. 156. Kenekatan Indira. Mas, temenin ke warung Bu Sumiyok, aku ngidam gudeg buatan beliau. Sebentar sayang, saladnya mana? Tanya Avan. Astagfirullah, gak ada ya mas. Raihanah pun mencoba mengingat di mana salad pesanan suaminya. Hingga dia ingat, salad itu dia keluarkan dari kulkas dan lupa memasukkannya ke tas bekal. Ketinggalan mas, lupa aku. Raihanah merasa bersalah. Ya sudah gak apa, ayo kita beli gudeg Bu Sumi, ajak Avan. Tapi kalau ada juragan Karsa, gak jadi ya mas, aku takut. Kata Bu Sumi, juragan Karsa, tinggal di sini sama Mas Bima, sejak bangkrut, 3 istrinya minta cerai dan gak mau nerima dia. Raihanah menceritakan bagaimana Bu Sumi curhat padanya melalui telepon. Biarin, itu karma buat pria tua keladi itu, sudah tenang saja sayang, dia gak akan berani macam-macam lagi, ayo. Avan pun meyakinkan istrinya. Raihanah pun mengangguk, lalu mereka keluar dari ruangan kerja Avan itu. Sementara itu di lobi, Mama Herlina terdiam, menatap pada gadis yang tampak familiar baginya.
Pikirannya pun masih mencoba menebak-nebak siapa gerangan gadis muda di depannya itu. "Maaf tante, saya gak sengaja," ucap gadis itu. Dia menunduk sambil memegang erat kantong kresek di tangannya. "Permisi tante," pamit gadis itu. "Tunggu." Tiba-tiba Mama Herlina menahan lengan gadis itu membuat si gadis itu menghentikan langkahnya. "Maaf tante, saya benar-benar tidak sengaja," ucap si gadis. "Tidak apa-apa, tapi itu makananmu sudah kotor. Kenapa kamu masuk lagi ke rumah sakit?" tanya Mama Herlina. Gadis itu pun terdiam, dia menatap pada kantong plastik putih di tangannya, sementara Mama Herlina menatap pada betapa eratnya si gadis menggenggam erat kresek itu. "Itu sudah kotor, buang saja makanan itu. Kalau kamu tidak punya uang lagi, ayo biar aku belikan." Mama Herlina menebak, gadis di depannya kurang mampu. Mendengar itu, si gadis pun langsung menatap pada Mama Herlina. "Tidak apa-apa tante," ucapnya. "Sudah, ayo tante belikan lagi. Mau ya, itu kotor, ini rumah sakit. Meski terlihat bersih, ada banyak kuman atau virus di sini," bujuk Mama Herlina. Akhirnya, ragu-ragu si gadis menganggukkan kepalanya. "Makasih tante," ucapnya. Namamu siapa?" tanya Mama Herlina. Indira tante," jawab si gadis. Mama Herlina pun menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, di depan ada warung makan, tidak apa-apa kan kalau makan makanan dari warung?" tanya Mama Herlina dan Indira pun menganggukkan kepalanya. Gadis itu menggigit bibirnya, tadi dia yang baru saja kembali dari warung, melihat Mama Herlina turun dari mobil. Saat itu, tiba-tiba terpintas sebuah ide yang langsung dilaksanakan olehnya. Dia jelas mengenal Mama Herlina karena sudah beberapa kali dia mengintai rumah Mama Herlina. Dia ingin tahu seperti apa wanita yang menjadi istri pertama ayahnya. Avan memang melarangnya untuk mendekati Mama Herlina, tetapi rasa penasarannya terhadap istri pertama ayahnya membuat dia tak memperdulikan peringatan dari Avan tadi. Hingga, mereka pun sampai di sebuah warung dan Mama Herlina langsung menuju etalase makanan. "Pesan apa Bu?" tanya si penjual. "Warung. Kamu mau makan apa?" tanya Mama Herlina. Indira pun menatap pada beberapa menu makanan di etalase, lalu dia menunjuk menu mana yang ingin dia makan. "Apa tidak apa-apa tante, kalau saya mau ayam gorengnya?" tanya Indira. "Tidak apa, pilih saja mana yang kamu mau," jawab Mama Herlina. Kemudian, Mama Herlina meminta tolong pada Bu Sumi untuk membungkus makanan yang diminta oleh Indira. "Tunggu ya, lagi dibungkus." "Terima kasih tante, Dira jadi nggak enak, kan tadi Indira yang nabrak tante," ucap Indira. "Tidak apa," jawab Mama Herlina, dia menatap penasaran pada wajah Indira yang begitu familiar baginya. Namun, sejak tadi dia coba memikirkan, belum dia dapatkan kesimpulan, wajah siapa yang mirip Indira. "Oh ya, apa sebelumnya kita pernah bertemu?" tanya Mama Herlina, dia tak bisa menyimpan rasa penasarannya. Mendengar itu Indira pun sedikit menegang, dia bingung haruskah dia menjawab pertanyaan ibu tirinya itu atau tidak. Namun, dia takut ditolak, akhirnya Indira hanya menggelengkan kepalanya. "Belum pernah tante, saya baru ke Jakarta belum ada 1 bulan, jawab Indira. "Dan belum pernah bertemu dengan tante." "Oh begitu," ucap Mama Herlina. Dia pun menghela napasnya perlahan sampai dia mendengar suara salam dari seseorang yang begitu ia kenali. Suaranya, "Loh, Hana, Avan, kalian ngapain kesini?" tanya Mama Herlina. "Harusnya Avan yang tanya, Mama kok bisa di sini?" tanya Avan heran. "Ya niatnya Mama antar salat kamu." Terus, Mama Herlina pun menceritakan kejadian dia dan Indira tadi. Sampai kemudian, Avan sedikit terkejut mendapati Indira berdiri di samping Mama Herlina. Dia pun sedikit menegang begitu khawatir begitu halnya dengan Raihana. "Kasihan, masa mau makan makanan kotor," ucap Mama Herlina. Avan pun menganggukkan kepalanya, lalu dia menatap pada Indira dan menggeleng kecil berharap Indira jangan dulu memberitahu tentang siapa dia sebenarnya.
Indira paham dengan kode yang diberikan kakaknya. Akhirnya dia hanya bisa pasrah sambil menunggu si pemilik warung membungkus makanan untuknya. "Terus, Mama ngapain ke sini sih?" tanya Afan. "Mama kan baru sehat. Ini nih salad kamu ketinggalan." "Hanah nih, pasti kelupaan," jawab Mama Herlina. "Oh iya Ma, Hanah lupa," ucap Raihanah. Dia kemudian mengambil alih goodie bag dari tangan ibu mertuanya. "Terima kasih Ma." Mama Herlina pun mengangguk, kemudian dia menatap penasaran kembali pada Indira. Dia masih mencoba mengingat sesuatu. "Oh ya Ma," ucap Afan, dia semakin khawatir jika Mama Herlina menyadari kemiripan antara Indira dengannya. "Meskipun Hanah lupa, gak harusnya Mama kesini. Mama kan baru sembuh." Tidak apa. Mama bosan di rumah," jawab Mama Herlina. Dia kembali menatap pada Indira. Afan pun memberi kode pada Indira untuk segera pergi setelah mendapat makanannya. "Terima kasih sekali lagi Tante, Dira pamit," ucap Indira begitu dia mendapat makanannya. "Iya," jawab Mama Herlina, meskipun sebenarnya dia masih penasaran dan berharap Indira tak dulu pergi sebelum dia mendapatkan jawaban kenapa wajahnya begitu familiar. Setelah kepergian Indira, mereka pun duduk bersama di warung, menunggu Raihanah yang menikmati gudeg yang diidamkan olehnya. Setelahnya, Raihanah pulang bersama Mama Indira, sementara Afan kembali bekerja ke rumah sakit. Pria itu langsung menuju kamar rawat Bu Mina. "Bisa kita bicara?" ujar Afan. Dia enggan melihat Mina. Dia hanya menerima Indira, tapi tidak dengan Mina. Dia tetap membenci Mina. "Ma, Dira bicara dengan Mas Afan dulu ya," ucap Indira. "Iya Nak." Indira pun keluar kamar rawat ibunya, menghampiri kakaknya yang baru memasuki sebuah pintu menuju tangga darurat. "Kenapa bisa nabrak mamaku?" tanya Afan to the point begitu adiknya mengikutinya. "Nggak sesengaja Mas," jawab Indira gugup. "Kau pikir aku akan percaya?" tanya Afan. "Ibumu sudah bermain licik mempermainkan ibuku, merebut suami ibuku." Mendengar itu, Indira pun meremas selempang tas yang dia kenakan. Dia merasa sesak mendengar kesalahan ibunya di masa lalu. "Ibuku terlalu baik hingga kebaikannya dimanfaatkan oleh ibumu, dan sekarang kau mau memanfaatkan kebaikanku?" tanya Afan. "Sudah aku katakan, jangan sampai ibuku tahu tentangmu, kenapa kau justru mendekatinya?" Indira hanya bisa menunduk. Dia salah, dia memang sengaja menciptakan momen bertemu Mama Herlina tadi. "Kau pikir, aku akan percaya bahwa kau tidak sengaja? Matamu di depan. Lobi bukan tempat yang sempit untukmu menubruk mamaku." Maaf Mas," ucap Indira, dia mulai menangis. Melihat air mata adiknya, Afan pun mulai menahan dirinya, mungkin dia sudah terlalu keras bicara dengan Indira. Pria itu menarik napasnya panjang lalu berkata dengan penuh penekanan, "Ini, peringatan terakhir dariku, jangan pernah menemui ibuku lagi, paham? Ingat, sekarang aku kakakmu, jadi kau harus menurut padaku." Setelah mengatakan itu, Afan pun pergi meninggalkan ruang tangga darurat itu, dan begitu dia keluar, dia melihat Bu Mina berdiri di sisi pintu dan dia yakin wanita paruh baya itu baru saja menguping sambil memegang tiang infus. Afan tak mengatakan apapun, pria itu hanya menatap tajam pada mantan madu ibunya, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara Bu Mina, dia melihat dari pintu tangga darurat, di sana putrinya tengah berjongkok dan menangis, rasanya sesak sekali, dia yang salah, tetapi putrinya ikut menandelapan akibatnya. "Maafkan Mama, Nak," ucap Bu Mina di dalam hatinya. Pada malam harinya, Raihanah membawa nampan berisi minuman hangat untuk ibu mertuanya ke kamar. Masuk ke dalam sana, dia melihat Mama Herlina berdiri di dekat jendela. Dia tengah menatap sebuah figura berisi foto berwarna hitam putih yang tidak tahu siapa dia. "Ma," ucap Raihanah. Menghela napasnya panjang dan menuju ranjang untuk duduk di sana, dia kemudian meletakkan figura di tangannya itu di atas kasur. "Obat lagi," ujar Mama Herlina dengan helaan napasnya lelah.
Raihanah pun menganggukkan kepalanya, lalu dia melihat pada foto yang tadi dilihat oleh ibu mertuanya. Sebuah foto balita cantik yang entah siapa. Apa Afan belum pulang? Tanya Mama Herlina. Ah, belum Ma, katanya Mas Dokter ada mendampingi operasi, jawab Raihanah. Mendengar itu Mama Herlina pun langsung menatap pada menantunya. Apa Afan sudah berani masuk ruang operasi lagi? Tanya wanita paruh baya itu lagi. Membuat Raihanah tidak mengerti. Maksud Mama apa? Tanya Raihanah bingung. Mama Herlina pun menghela napasnya. Sejak operasi selfie yang gagal, Afan tidak pernah mau masuk ke ruang operasi lagi. Apa kau tidak tahu hal itu? Tanya Mama Herlina dan Raihanah hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Mama Herlina pun terlihat kesal, dia mendengus. Astaga, kamu itu tahu apa sih tentang anakku? Tanya wanita paruh baya itu dengan nada yang begitu tajam. Dengar Hana, putraku sudah menerima baik siapa dirimu, apa adanya, tidak bisakah kamu menunjukkan saja perhatianmu padanya? Apa saja yang dia sukai dan apa saja yang tidak dia sukai. 1 hour later. 157. Kecurigaan Mama Herlina. Terima kasih ya sayang. Afan tersenyum. Pria itu baru selesai mandi di jam 11 malam. Dia lembur dan baru pulang dari rumah sakit jam 10 malam tadi. Sama-sama Mas, jawab Raihanah sambil menyiapkan tempat tidur. Tadi sebelum suaminya pulang, dia menunggu di ruang tamu sambil memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya tentang Afan. Raihanah akui, dia tak banyak tahu tentang suaminya. Dan karena itu, dia merasa bersalah. Dia harus lebih memperhatikan suaminya lagi dan lebih mendalami karakter pria yang akan menjadi teman hidupnya sepanjang usianya nanti. Mikirin apa sayang? Tanya Afan. Pria yang baru selesai memakai piyamanya itu, menatap heran pada istrinya yang tampak berdiri melamun di sisi ranjang. Oh, enggak Mas. Raihanah menghela. Napasnya perlahan. Dia tidak perlu mengungkapkan apa yang sedang dia pikirkan, itu bukan masalah besar. Apalagi Afan saat ini, tengah dihadapkan dengan masalah berat, yaitu tentang Mina dan Indira. Mas, mau makan? Tanya Raihanah. Tidak sayang, aku sudah makan di rumah sakit tadi, kita tidur saja, Ini sudah malam, tak baik ibu hamil sepertimu tidur larut malam. Afan naik ke ranjang, lalu meminta istrinya segera menghampirinya. Sudah terasa berbeda perutmu, ujar Afan sambil membelai perut istrinya. Kemudian pria itu sedikit bergeser hingga dia bisa mencium perut istrinya. Hai, anak ayah, bagaimana kabarmu Baik-baik ke perut bunda ya. Afan mendongak menatap istrinya. Bagaimana, kamu? Setuju kan kita dipanggil ayah dan bunda? Raihanah menghapus air matanya. Mas, ucapnya. Ya sayang. Afan kemudian duduk mendekati istrinya lagi dan menghapus air matanya. Jangan menangis. Raihanah menggeleng. Aku hanya sedang menangis bahagia. Aku merasa beruntung karena anakku mendapatkan kasih sayang ayahnya sejak dalam kandungan. Afan pun mengecup puncak kepala istrinya. Tentu saja. Pria itu tiba-tiba kehilangan semangat. Dia teringat dengan Indira. Indira sama dengan Raihanah, dia tak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Sekarang, haruskah dia menggantikan peran ayahnya? Ayah yang sudah membuat dia kecewa. Tapi, Indira tidak bersalah, dia berhak bahagia seperti Raihanah. Dan Afan pun kembali teringat dengan apa yang dia katakan pada Indira di tangga tadi. Dia merasa bersalah karena dia telah menyalahkan Indira. Tetapi Afan pikir, dia harus bersikap seperti itu supaya ke depan Indira tidak melakukan kesalahan yang sama. Mas kenapa? Tanya Raihanah. Afan pun menggeleng, lalu dia tersenyum dan memeluk istrinya itu. Tidak sayang, hanya ada banyak pekerjaan, jawab Afan. Dalam pelukan suaminya, Raihanah ingin sekali bertanya, apakah suaminya itu bisa berbagi masalahnya dengannya atau tidak. Apalagi,
Dia teringat dengan kata-kata ibu mertuanya bahwa dia harus lebih banyak memperhatikan Avan. Tapi mau bagaimana lagi, Avan sendiri seperti yang sepertinya sulit berbagi dengannya. Pria itu benar-benar tidak terbuka, entah apakah karena Avan tidak mempercayainya, atau pria itu tidak mau membebaninya. Ya sudah, Mas istirahat ya, dan kalau Mas memang butuh teman bercerita, jangan sungkan bercerita padaku, supaya aku juga bisa lebih memahami Mas, ucap Raihanah mencoba memancing pembicaraan. Avan mengurai pelukannya, dia menatap lembut pada sang istri dan tersenyum. Untuk sekarang, semua masalah bisa aku handle sayang, kamu cukup fokus dengan kandunganmu saja, ya sudah. Sekarang kamu tidur ya, atau mau yang lain? Tanya Avan dengan mengedipkan satu matanya membuat pipi Raihanah pun bersemu merah. Wah, ada apa ini? Kamu malu-malu gitu. Jadi mau yang lain nih? Goda Avan. Raihanah tak menjawab, dia hanya menunduk menyembunyikan wajah merahnya. Melihat itu Avan sedikit tertawa sebelum dia menarik dagu sang istri, lalu mengecupnya. Pada keesokan harinya, setelah Avan pergi bekerja, Raihanah menuju kamar ibu mertuanya. Di sana sang ibu mertua sepertinya sedang mandi karena terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Raihanah memulai pekerjaannya untuk merapikan kamar sang ibu mertua, mulai dari merapikan kasur dan juga menyapu dengan vacuum cleaner, dan saat dia berniat bersihkan kolong tempat tidur ibu mertuanya, tiba-tiba dia melihat selembar foto yang semalam dia lihat. Bukannya foto ini semalam di dalam figura? Gumam Raihanah. Dia lalu melihat ke nakas, rupanya figura itu sudah kosong. Raihanah berniat memasukkannya kembali ke dalam figura itu. Namun, suara ibu mertuanya menghentikannya. Mau apa kamu? Tanya Mama Herlina. Oh ini mah, fotonya, jangan dimasukin. Mama Herlina yang sudah mandi masih mengenakan bathrobe, wanita paruh baya itu segera menghampiri menantunya dan merebut foto hitam putih miliknya itu. Itu, foto siapa mah? Tanya Raihanah. Foto Avan lah, siapa lagi? Jawab Mama Herlina. Oh, aku kira foto bayi perempuan. Soalnya cantik sekali, ucap Raihanah. Mendengar itu, Mama Herlina terdiam, dia menatap lekat pada foto di tangannya, karena benar Avan memang saat kecil terlihat cantik. Namun, tiba-tiba Mama Herlina teringat dengan gadis bernama Indira yang dia temui kemarin. Sekarang dia paham, kenapa Indira terasa familiar baginya, dia merasa Indira sangat mirip dengan foto Avan di tangannya. Kenapa Ma? Tanya Raihanah saat melihat ibu mertuanya melamun. Hanah, kamu ingat gadis yang kemarin Mama belikan makanan? Tanya Mama Herlina. Mendengar pertanyaan ibu mertuanya, Raihanah sedikit menegang, dia mencengkram erat gagang vacuum cleaner di tangannya. Tidak Ma, jawab Raihanah gugup. Mama Herlina mengerutkan keningnya saat melihat kegugupan menantunya, namun dia memilih mengabaikannya. Entah, Mama merasa dari kemarin, dia familiar wajahnya, dan sekarang Mama ingat, dia mirip Avan, ujar Mama Herlina. Mama Herlina pun berpikir, atau, dia adik Avan. Raihanah semakin menegang, dia bingung, takut salah bicara. Kenapa Mama bisa berpikir seperti itu? Tanya Raihanah. Ya, kali aja pelakor itu hamil, kan? Terus kisahnya sama kayak Mama. Kamu, kabur ternyata si Mina hamil, terus lahir deh itu si anak perempuan, ujar Mama Herlina. Susah payah Raihanah menelan paksa salivanya. Gadis itu terlihat semakin menegang. Takut, rahasia tentang Mina dan Indira terungkap. Tapi bedalah kasusnya sama kamu, kalau berdasarkan cerita kamu kan mama kamu bukan pelakor, ayah kamu aja yang kurang ajar, tapi kalau si Mina itu ya benar-benar pelakor. Kalau dia memang punya anak jangan harap aku akan memaafkan, gerutu Mama Herlina. Sudah, bersihkannya nanti saja, sana keluar. Mama mau pakai baju. Iya Ma. Kemudian, Raihanah pun segera keluar dari kamar ibu mertuanya. Dia langsung menuju kamarnya, tangannya gemetar, kakinya juga terasa lemas, dia takut.
Jika kebenaran tentang Indira terungkap, apa yang akan terjadi? Di tengah rasa gugup Ria, ponsel Raihanah bergetar, wanita itu pun segera melihatnya dan ada panggilan masuk dari suaminya. Raihanah menarik napasnya panjang sebelum menjawab panggilan sang suami. "Halo, assalamualaikum mas," sapa Raihanah. "Waalaikumsalam sayang, bisa minta tolong," pinta Afan dari seberang telepon. Minta tolong apa mas?" tanya Raihanah terbata. "Kamu lihat berkas biru di atas meja kamar?" tanya Afan. Raihanah langsung melihat ke arah meja di mana semalam Afan bekerja lembur. "Iya ada mas," jawab Raihanah. "Nah, tolong antar ke rumah sakit ya, sekarang," pinta Afan. "Aku mau pakai untuk meeting 1 jam lagi." "Oh iya mas," jawab Raihanah. "Terima kasih sayang, tapi kamu kenapa? Sepertinya sedang gugup," tanya Afan. Raihanah berpikir Afan sebentar lagi harus meeting, jadi dia tidak mau membebani pikiran suaminya. "Tidak mas, hanya baru bersih-bersih, jadi agak capek," jawab Raihanah. "Oh ya sudah, jangan terlalu lelah sayang, ingat kamu lagi hamil. Aku minta tolong ya antar berkasnya ke rumah sakit, aku bisa saja meminta perawat, tapi aku kangen kamu," ucap Afan. "Oh iya mas, aku langsung ke sana." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian, panggilan telepon pun itu berakhir. Raihanah kembali menghela napasnya perlahan, dia benar-benar bingung harus bagaimana. Meskipun mungkin bisa saja Mama Herlina tidak curiga, tapi tetap saja pikiran Mama Herlina sudah sejauh itu. "Mungkin, nanti setelah Mas Dokter meeting, aku bicarakan ini dengan Mas Dokter," gumam Raihanah. Kemudian, wanita itu pun bersiap untuk mengantarkan berkas yang diminta oleh suaminya. Dia harus tampil dengan baik, tidak mau membuat suaminya malu. "Mau kemana Hana?" tanya Mama Herlina saat melihat Raihanah keluar kamar dengan pakaian rapi. "Mau ke rumah sakit Ma, Mas Dokter ketinggalan berkas, minta aku antar ke sana," jawab Raihanah. "Oh ya sudah," ucap Mama Herlina. Raihanah kemudian menyalami tangan ibu mertuanya itu. "Oh ya Hana, Mama bisa minta tolong?" tanya Mama Herlina membuat Raihanah penasaran. "Minta tolong apa Ma?" tanya Raihanah. "Kamu ingatkan gadis yang kemarin Mama belikan makanan?" tanya Mama Herlina. Lagi-lagi, Mama Herlina masih kepikiran tentang Indira. Namun, Raihanah tidak mungkin menjawab tidak, jadi wanita itu pun hanya menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Kenapa Ma?" tanya Raihanah. "Kemarin, sepertinya anggota keluarganya dirawat di rumah sakit, kamu cari tahu ya tentang dia, sebentar." Kemudian, Mama Herlina mengambil ponselnya dan mengeluarkan sesuatu. "Lihat, ini foto Mina 20 tahun lalu," ujar Mama Herlina menunjuk sebuah foto di mana dalam foto tersebut ada seorang perempuan berambut keriting. "Mungkin, sekarang wajahnya sudah berbeda, tapi pasti masih mirip. Kalau gadis itu kerabat atau mungkin anaknya perempuan ini, kamu harus kasih tahu Mama ya." Raihanah benar-benar bingung, namun dia tak punya pilihan lain selain hanya mengangguk pelan. Raihanah segera pamit pada ibu mertuanya, tidak mau membahas hal lainnya. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Raihanah benar-benar kepikiran dengan dugaan ibu mertuanya itu. Apa sesuatu yang harus terungkap memang tidak bisa ditutupi lagi. Apalagi 20 tahun sudah berlalu, mungkin sekarang waktunya, gumam Raihanah. Tidak lama kemudian, Raihanah tiba di rumah sakit. Setelah turun dari mobil, dia meminta sopir untuk langsung pulang saja karena dia akan pulang bersama suaminya. Nanti, dia akan menunggu Afan sampai selesai bekerja. Setelahnya, Raihanah masuk ke dalam rumah sakit. Beberapa suster menyapanya dengan ramah. Mungkin sebagian dari mereka sudah tahu statusnya, begitu pikir Raihanah. Tunggu sebentar lagi. Raihanah menghentikan langkahnya saat dia melihat Indira tengah berdiri di depan seorang pria. Wanita itu pun mendekat lalu mendengarkan apa yang tengah menjadi perdebatan antara Indira dengan pria itu. Через 2 недели поеду в Минск. Ого!
Прикольно. Да, у нас очень красиво.